enggak dalam rumah tangga mulutnya atau ucapannya, pemikirannya, perasaannya. Kalau enggak bersih, enggak dinilai Allah kita itu Islam. Gimana kira-kira ini Pak ngaji kayak gini? Kalau ceramah umum, Ustadz apa ini ngomong kerjaan orang aja katanya. Itu Islam itu damai. Jadi dikalimatkan di Al-Quran itu surah Al-Baqarah itu ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi. Kalimatnya silmi. Kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, silmi ini damai. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam kedamaian secara keseluruhan. Ini arti langsungnya mutlaknya. Nah, di kita sebagian ulama dibedakan. Orang Kristen masuk Islam. Ini yang dipanggil orang beriman, Bah. Ya ayyuhallazina amanu. Masuk ke dalam kedamaian. Contohnya kita di Timur Tengah. Semuanya ngaku beriman. Tapi kok perang? Tidak damai. Ini makanya ayatnya kayak gitu. Tuh kita di Jakarta. Banyak Islam kan? Tapi apa yang terjadi sekarang? Perang. Demon bentrok melulu. Itu makanya perintah Allah seperti itu tadi, masuklah ke dalam kedamaian secara keseluruhan. Tidak permusuhan. Ini salah pemahaman namanya. Jadi kafah itu ke seluruh orang yang beriman masuk ke dalam damai. Nyatanya nggak ketemu itu. Mari Islamnya banyak, ngaku beriman banyak. Kira-kira gambaran yang saya berikan tadi, jadi semuanya di mana kita berada, bertemu dengan orang tua, kasih sayang. Ya gitu. Bertemu dengan silaturahmi dengan kawan, kasih sayang. Di mana saja kita berada, dengan cara kasih sayang, bersih, dan menghasilkan damai. Baru disebut pandangan Allah itu Islam. Walaupun kita sholat, tapi yang damainya ini nggak ada, bersihnya nggak ada, nggak disebut oleh Allah, nggak dianggap. Ada yang lebih berat lagi. Surah 26. Ayat 215. Ini bapak-bapak yang ketekan kayaknya nih. Sama Pak Lurah juga kena ya. Makanya tidur perusahaan. 200. Takut kena dia. Ini kena bapak-bapak semua, sama Pak Lurah juga kena. Dan rendahkanlah sayapmu atau berhina dirilah terhadap orang yang mengikutimu. Ya, coba punya Pak Genjo baca. Dan bersikap rendah dirilah terhadap orang-orang mukmin yang mengikuti engkau. Ini lebih cepat, ringkas bahasanya yang baca Mas Dedi ini daripada Pak Pendi ini. Coba punya Pak Genjo. Surat berapa tadi, Bu? Surat 26 ayat 215. Agak gede suaranya Mas Genjo. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ini saya mau tanya. Anak istri pengikut suami bukan? Ya. Ya. Berendah diri enggak kita kepada dia? Berusaha ini, Bu. Hah? Ya. Adi mau berusaha. Terus berusaha terus. Berusaha berendah diri Pak ya. Lurah. Pak Lurah. Kemana dia? Udah nyusun strategi dia. Masyarakat ini pengikut sampai enggak, Pak? Yo, Tuh kalimat Al-Quran tadi dengar enggak itu? remeng-remeng. Berendah dirilah kamu terhadap pengikutmu. Ini Allah yang ngomong ini. Bagaimana Bapak-bapak? Kena semprot enggak ini? Biasanya tukang bentak-bentak. Ya, Ya. tukang marah-marah. Sekarang Allah suruh berendah diri. Suatu contoh. Pernah nggak Bapak minta maaf sama Ibu? Harus Ibu yang minta maaf kan? Kawale.
Maaf ngomong bisik-bisik kita. Bapak habis dekat sama ibunya terima kasih enggak? Ya ampun. Kami bisik di sini kok bapak sana ketawa enggak sakit. Allah yang ngomong enggak mau ngikuti. Berarti nentang. Ingat Pak bisikan saya tadi? Nah, Terima kasih deh. Besok lah terima kasih itu. Apalagi yang muda-muda sebelah sana. Pernah kan terima kasih Kang? Udah mulai, Itu dia. udah mulai tapi ya dikasih terus. Lempor ya dikasih terus. Digangi toh. Inilah indahnya ajaran Islam ini. Tapi kita selama ini tahunya soalnya cuma sholat, puasa, zakat. Itu aja tahunya. Padahal banyak sekali ajaran. Tapi laki-laki itu kan tinggi egonya, Mak. Karena dia apa? Di Derajat. surat An-Nisa itu kan pemimpin wanita. Pemimpin itu pelayan. Saya tanya sama Pak Pendi. Anak sekolah. Iya. Pak sepatuku jebol katanya. beliin nggak? Benar. Itu pelayan namanya itu. Mencukupi segala kebutuhan. Itu namanya pelayan. Melayani. Kita diaturnya. Baju sowek Pak. Layani lagi kan. Beras habis Pak. Layani lagi kan. Itu pemimpin. Tuh arijalu kawamu ala nisa. Bukan cuma bukan gitu. Sini dulu, Pak. Jangan ketawa dewe aja itu. Jadi yang tadi pernah dengar nggak dengan ustaz-ustaz lain Pak? Belum. Kalau Pak Lurah pengikutnya itu masyarakatnya. Kalau bapak-bapak ini pengikutnya anak istrinya. Disuruh oleh Allah berendah diri. Makanya saya tanya tadi, pernah nggak kita laki-laki suami ini minta maaf sama anaknya dan sama istrinya? Alhamdulillah pernah Pak. Alhamdulillah itu termasuk. Semenjak artinya udah dapat kajian ini. Oh. Sebelumnya blas bodoh aku. Berarti udah dikasih Iya. Pak Tarno. Bukannya mau minta maaf, malah dia yang disuruh minta maaf gitu ya. Sekarang ini kebanyakan laki-laki itu duluan minta maaf. Nah, itu ajaran agama. Di dalam agama ini, orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang pertama meminta maaf. Siapa yang duluan mengucapkan maaf? Ini orang yang terbaik. Apa sebabnya? Orang yang minta maaf tadi itu seperti halnya mengeluarkan orang dari neraka. Contoh, bapak ini disakitin oleh bapak itu. Sebelum bapak itu belum minta maaf, kapan kedengaran aja suaranya dari jauh belum kelihatan betul. Ini udah mendidih. Iya begitu Pak. Iya. Baru kedengaran suaranya aja. Jengkel. Apalagi kelihatan, wah nambah parah. Benar. Berarti orang yang jengkel tadi, yang hatinya mendidih tadi, namanya dalam neraka Jangan. utama. Kok lupa lagi? Sudah dibaca tadi, api Allah yang menyala, Di dalam yang membakar neraka. sampai kulit manusia. Begitu bapak itu minta maaf, Long. blong, jengkelnya, Bilang panasnya, itu makanya orang yang minta maaf tadi lebih baik di sisi Allah. Karena orang terbakar itu reda jadinya. Kenapa kok kita berat minta maaf sama istri? Karena belum tahu Pak ya. Mungkin takutnya gini Pak, setelah nanti habis minta maaf dia langsung mau lunjak apa gimana gitu. Tidak boleh. Tadi dibaca ayatnya surah 49. Mau orang. Sangka-sangka. Sangka-sangka. Ayat 12 Ya ya. kan, ya sing jelas bagian kadang-kadang kalau Banyak prasangka itu. Nah, ini kita dengarkan pula Iya, ngomong iya, iya. dari Quran. Surat 49 Ayat 12. 12. Hai orang-orang yang beriman, Bapak orang beriman?
Jauhilah kebanyakan sangka-sangka Itu sangka-sangka bapak disuruh menjauhkan. Terus, atau dugaan terhadap sesama muslim. nah sesama muslim, istri kita muslim nggak? Muslim. Jauhkan duga-duga sangka-sangka. Terus, Karena sebagian sangka-sangka itu ialah dosa. nggak boleh pak. Belum nyata, dia udah curiga. Nanti dia ngelunjak. Dia takut duluan. Ya sekarang yang minta maaf gitu. Ternyata kan baru itu belum lama gitu. Padahal itu tuh adalah suri teladan, memberi contoh. Memberi contoh. Jadi tadi orang yang lebih tinggi atau pemimpin berendah diri kepada pengikutnya. Sedangkan pemimpin aja lagi mau berendah diri kepada pengikut, apalagi pengikut sama pemimpin. Ini sebaliknya. Jadi jangan satu jurus pakainya. Apa caranya satu jurus? Ini maaf. Sebagian kita manusia ini ada yang ngengkres. Bunyi ayat di Quran. La taqrabu zina. Jangan dekati zina. Kata yang ngengkres, yang dilarang kan mendekati, Zina berbuat mah enggak. Enggak gitu, Pak? Iya. Yang dilarang kan cuma mendekati. Berbuat enggak dilarang gitu. Begitu juga kalimat tadi yang disuruh, kalimatnya berendah dirilah kamu terhadap pengikutmu. Yang orang yang lebih atas saja lagi mau berendah diri, apalagi orang yang rendah kepada yang tinggi. Apalagi orang yang sama-sama sederajat, apalagi orang yang lebih tinggi derajatnya. Gitu pasangnya. Apalagi sama Allah yang Maha Agung, nggak mau juga berendah diri, ngapain sujud? Itu artinya itu, no. Badannya sujud tapi hatinya ego. Ada yang sakit, Pak, tadi rasanya. Demam. Ada yang berat. Begitu. Panas dingin. Kayak di Tapi kalau nggak kayak gitu nggak tahu-tahu kita, Bu. Nggak tahu ya. Iya. harus dibakar. Jadi dari di sini tadi kalimatnya belum minanas, pengikut kita itu manusia juga bukan. Berbuat baik kita kepada manusia, pengikut kita itu manusia. Kita disuruh oleh Allah tadi ayat berapa itu tadi? Surat 28 ayat 77. Berbuat baiklah kamu kepada manusia. Atau kata Nabi satu lagi, sayangilah manusia seperti menyayangi dirimu sendiri. Istri kita itu manusia bukan? Manusia. Kenapa kok dia disuruh berbuat baik kepada kita? Kita nggak mau berbuat baik sama dia. Berarti kita termasuk surat 2 ayat 44. Mengapa kamu menyuruh orang berbuat baik? Jangan kamu melupakan diri kamu. Kamu sendiri padahal kamu bawa Apakah kitab. pantas kamu menyuruh orang lain berbuat baik? Kalau suaminya sama istrinya disuruhnya hormat. Ya begitu. Sedang kamu sendiri nggak Sedangkan melakukannya. kamu sendiri tidak melakukannya. Kita yang nyuruh nggak pernah melakukan. Padahal kamu membaca kitab. Ikut Apakah ngaji. apakah kamu tidak punya Nggak punya otak? otak. Sakit lagi Pak ya. Ya udah kok. Kok ketawa. Iya. Kalau kita nggak punya otak ya Kok udah. si Timbaco ngadepnya ke kempatan? Enggak ada. Lihat Pak Tano udah tertawa dulu. Ya Pak Tano Ya, kalau disebut- posisi aman. Kalimatnya kan sama saja. Cuma bujinya yang berbeda, pengertiannya kan sama. Tasrunal kitab apalah takilun. Kamu membaca kitab kenapa nggak pikir? Pikir itu kan otak nih ya. Anda Apakah pikir kamu berarti nggak nggak punya punya otak. Ya sama saja. Ini Quran pribadi loh, Pak. Karena otaknya campur di kepala. Taiknya itu kayak otak udang. Istri disuruh berbuat baik sama kita. Layani kita sama dia. Tapi kita nggak pernah berbuat baik sama dia. Kalau dia nggak berbuat baik sama kita, kita marah. Begitu kan biasanya. Nah, mudah-mudahan
Semenjak kita ngaji ini berubah. Kita yang berbuat baik sama dia. Soal dia nggak berbuat baik kepada kita, dosanya tanggung sendiri. Masa Itu bodoh. maksudnya. Yang penting kita sudah mengutarakan kepada Nah, kita harus berbuat baik sama dia, maka kita tidak dosa di hadapan Allah. Dia nggak mau berbuat baik sama kita, berarti dia yang dosa. Ya, memang dipikirin. Biarin aja dia nggak mau. Karena perintahnya seperti itu tadi, berbuat baiklah kamu kepada manusia. Udah nggak usah dipikirin Pak Pendi. Perintahnya. Kalau ibunya nggak Jadi- mau, Satu misal ini maaf Pak. Ah ya, silakan. biarin aja. Ya istri. Iya. Nah, artinya kalau saya ini sudah ngasih syarat sama istri saya, Iya. artinya kita harus artinya menyatu bersamaan mendekat sama Lama, Pak. Dingin. apa? Mas setelah tak kasih tahu caranya Untuk apa, hubungnya aja biar- nggak respon itu artinya Enggak masalah. Kita sudah nggak dosa. Karena di Quran ini, tolong lihat tuh surah 2 ayat 228. artinya walaupun Udah saya nggak gugur mau, kewajiban lah. tetap menyayangi artinya Pak ya. Iya. Memberi nasihat itu wajib. Dia tidak mau jangan dipaksa. Iya iya. Oke, karena ada Perempuan yang Quran. diceraikan. Bukan itu, tolong dulu. Surat 228. Nanti dulu kalimatnya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Dalam agama. Ah. 208 apa 265 Surat berapa? surah 2 surah Al-Baqarah 265 kalau enggak 256 kalau kembali balik saya ngomongnya Nama orang-orang yang menafkahkan hartanya 265. turun barang kepada tuh 265. nah 56 lah 256. Adakah Tidak ada ah paksaan. itu dia betul 256 Tidak ada paksaan dalam agama. tidak. Sesungguhnya sudah nyata petunjuk daripada kesesatan. Nah, dah tahu dia yang benar, dah tahu yang salah, itu urusan dia, jangan dipaksa. Barang siapa yang tak percaya kepada takut atau berhala dan beriman Takut. kepada Allah. Yang ini aja kuncinya cuman Iya. tidak ada paksaan paksaan. dalam agama. Itu kuncinya. Jadi udah dinasehati, udah diberi pengarahan yang terbaik, ini yang jelek udah kasih pandangan, silakan. Seperti juga kita punya anak bujang atau anak gadis. Anak gadis kita punya pacar seorang pemuda. Pemuda itu di kita seorang tua tidak setuju. Kata kita sama anak, jangan kamu nikah dengan dia. Saya nggak setuju sama dia. Ini paksaan namanya ini. Yang mau pakai siapa? Anak Anak, bukan kita. Iya kan? Jadi pandangan diberi boleh. Apa pandangannya? Sudahkah kamu nggak nyesal apa-apa yang terjadi belakang hari nanti kalau kamu nikah dengan itu? Tanggung jawab kamu. Kalau ada risiko jangan ngadu saya. Pandangan boleh. Tapi pasangan jangan, nggak setuju, nggak boleh. Sedangkan kita punya seorang gadis, datang seorang pemuda yang melamar, jangan diterima saja oleh orang tuanya, harus musyawarah dulu dengan gadisnya. Nah gini caranya. Jangan cuma ujuk-ujuk dinikahkan aja tanpa musyawarah dengan dia. Itu kalimat tadi, tidak ada paksaan dalam agama. Itu juga termasuk antara mama yang kami ini Mak ya, tidak ada paksaan. Tidak ada. Tidak ada. Apa pernah saya doktrin? Iya, Harus begini, begini salah, berarti bukan muridku. Pernah nggak saya ngomong? nggak ada. Mau makai ya oke, enggak ya sudah. Emang gua pikirin. Gua pikirin. Sebabnya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Iya, iya. Jadi saya nggak menyampaikan saya dosa. Saya sampaikan makai boleh, nggak makai boleh. Tidak ada paksaan.
Tapi alhamdulillah Pak Tarno tadi mau dia pakai sampai sekarang dari tahun 96 mau dia pakai mana dia. Makanya deh. Lah surga dunia katanya. Dari 96 itu. Ora. Jadi tadi kajian kita yang pertama ini lokasi di mana kita posisinya. Mungkin kita dengan ekonomi jadi karyawan, jadi buruh, jadi pengusaha, jadi apa kan? Itu ekonomi namanya. Makailah jujur, makailah bersih diri, makailah penyayang, makailah damai. Di mana saja berada. Sampai ke 13 itu tadi. Supaya Islam kita itu tidak rusak. Ini rusaknya kita dipandang Allah ini. Oleh pandang pemerintah, ada KTP-nya tulisannya Islam ya sudah. Sholat nggak sholat, ngaji nggak urusin. Tapi cara Allah mandang seperti itu. Rasul mandang seperti itu. Islam itu bersih, Islam itu penyayang, Islam itu damai. Islam itu tunduk lagi, tunduk sama Allah. Islam itu serah diri lagi kepada Allah. Islam itu, oh kalau gitu, tunduk serah diri, Jangan diminum Pak Tarno. patuh. Ini kepada Allah. Kalau tidak patuh sama Allah ya nggak Islam namanya ini. Nggak serah diri sama Allah nggak Islam namanya. Caranya kita. Jadi itulah maka saya awal tadi mengatakan kita orang Islam tetapi nggak ngerti dengan Islam. Itu maaf saya ngomong tuh Pak ya. Itulah keadaannya yang saya ceritakan. Khotib bicara tiap Jumat keadaan Islam yang diomongkannya bukan KTP Islam, keadaan, kenyataan, fakta. Kalau damai dia ya itu. Kalau jadi bengkero kan itu. Ya monggo kalau ada pertanyaan. Bisa juga saya kata monggo, Der. Dia takut diketawain ibunya. Iya. Iya Ada begitu, Pak. ada apa Takut nih? diketawain ini. Paginya Pak dia tanya itu. Heeh. Paginya. Oh, paginya tanya. Iya. Biasanya orang ngono. Oh, biasanya enggak gitu. Aisin katanya itu. Pasti dia ngomong tumben nih ya. Itu dia. Itu yang dikhawatirkannya. Jadi belum dibuat sangka-sangkanya udah tumbuh dulu. Iya, iya. Udah ada hantunya situ. Kena juga Itu kita tentang sangka-sangka. lokasi tadi itu artinya kita harus introspeksi tentang lokasi dalam diri kita Pak, artinya Pak. Iya, kita bergaul dengan siapa? Artinya kalau dalam diri kita nanam apa, kalau kita tanam apa yang paling bagus dalam Iya, kita, kalau bisa, ini Iya. kalau bisa lagi. Ya, kalau tidak ada yang bertanya seperti ini saya lanjutkan. Kalau ada yang bertanya saya layani kan. Jadi orang-orang yang seperti itu kita bergaul dengan dia di dalam lokasi yang 13 macam itu. Bahkan ditambah lagi di situ, yang pertama kita berbuat baik dengan dia, bersih diri terhadap dia. Bersih, penyayang, jujur tadi ya. Itu caranya. Setelah itu nangkat ke atas, kita berbuat baik kepada mereka. Nah, ini lanjutannya ini. Kita berbuat baik sama mereka. Karena ayat yang tadi surat 28 ayat 77. 77. Sayangilah manusia, menyayangi mereka. Nah, ini kita berbuat baik lagi kepada mereka. Sudah berbuat baik sama mereka, naik lagi ke atas, ajak mereka ke jalan Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. termasuk tanaman gitu Pak ya. Iya, berbuat baik itu tanaman, Pak. Yang berbuat baik yang tanaman. Nah, kalau yang mengajak dia ke jalan Allah, ini perjuangan lagi lah. Nah, itu dakwah namanya itu. Pendidikan namanya itu. Diajak dia ke jalan Ini Tuhan. permasalahannya kebalik, belum kita berbuat baik sudah mengajak ke jalan Allah. Itu ayat yang dibaca Mas Dedi tadi. Iya. Orang kamu ajak berbuat baik, tapi kamu lupa sama dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Kamu baca kitab, apa nggak punya otak? Itu ayat tadi. Di surat Hancur, Al-Baqarah 44 tadi itu ya. Itu namanya artinya membelakangkan Al-Quran tadi.
waktu 14 Sabar yang lalu Rasul ngomong sama Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi, qaumi takazu. Ya Tuhanku, kaumku telah menjadikan Quran di belakang, diabaikan, dilecehkan, ditinggalkan. Kalau kitabnya dibeli, dibaca, Pak, dihafal, Pak. Tapi ajarannya Taruh di belakang. ini yang nggak dipakai, perintah peraturannya yang dilecehkan, yang ditinggalkan. Kalau bacanya sih dihafal kita, tiap salat baca Quran kan. Tapi seperti contoh, mungkin kita ini semuanya mungkin pernah membaca wailul likulli masatil masa, pakai kan? Tapi yang pencela pengumparnya Pakai juga. dipakai juga. Ini Paket lengkap. lengkap. Padahal celakalah Celaka. Kalau orang yang sholat. orang pengumpat pencela. Meninggalkan ajarannya ini yang disebut meninggalkan Quran. Menjadikan Quran diabaikan. Ajarannya yang dilecehkan. Makanya saya keluarkan lagi ayat tadi, punya hati nggak digunakan memahami ayat Allah tadi, neraka jahanam. Ayatnya dibaca, tapi perintah dalamnya nggak dipakai. Itu karena nggak memahami. Saya terusin. Makanya saya suruh ini mengetahui yang 72, 74 ini. Kolbinya 7, kaulinya 2, fi'linya 7, materinya 4. Pak Tarno kan udah ngajarkan itu mungkin. Ya. Semua itu diajak ke jalan Allah. Mulutnya yang diucapkan diajak ke jalan Allah. Yang dimakan diajak ke jalan Allah. Sudah tuh hatinya ada 7 pula. Angan-angannya diajak ke jalan Allah. Pikirannya, ingatannya, akalnya, sirnya, rasanya, tekadnya diajak ke jalan Allah. Terus buka ke pilihnya, tangannya, matanya, telinganya, tangannya sampai sikut, tangannya sampai depan dari pergelangan ini. Karena kita wudhu 2 enggak yang di tangan ini yang cuci. Pertama dari sini ke sini bukan? Setelah itu sudah muka dari sini ke sini bukan? Ya. Menggambarkan apa kira-kira? Satu perbuatan yang ringan tapi berbahaya, satu perbuatan yang berat, yang kuat, memerlukan tenaga. Yang baik apakah yang jelek? Nah, semua itu diajak ke jalan Tuhan. Kakinya, perutnya diajak ke jalan Allah. Salah satu tertinggal tidak di jalan Allah, seperti orang berwudu kentut, batal semua, Pak. Nah, ini perlunya diajak ke jalan Allah semuanya. Jadi yang dimaksud nggak batal wudhu itu kalau komponen itu semua bersih ya, Pak? Iya. Bukan masalah yang wudhu fisiknya Air itu. bukan. Tidak ada berbuat kotor ini nah. Dari lisan, Iya, penglihatan. mata, Karena dari penglihatan ini bisa mendekati zina. Iya begitu? Iya. Itu maka dijaga. Jangan pernah dia melakukan larangan Allah. Namanya itu bersih itu. Itu yang menjaga wudhu seperti itu, menjaga kebersihan maksudnya. Salah satu tertinggal ada yang di jalan setan, yang berdosa, itu lidahnya berdosa, masuk penjara. terus cara menyikapi apa ya, kita ini kan saya pribadi ini, kadang-kadang di jalan berurusan sama orang perempuan itu Pak ya. Nah, kita tuh mau menunjuk begini kayaknya kayak gimana ya, kadang lihat, nah itu Ya, membuang- betul. membuang itu ya bagaimana Iya, iya. caranya. Jagalah hati, nah, jangan kau kotori. Jadi pandangan mata, kalau tidak menyentuh rasa, tidak menyentuh sir, Aman. Aman. gini Pak. Pasti aman aja, Pak. Tapi kebanyakan. Nah ini yang saya repot ini,
Ketahuan nih. Tapi kita harus kembalinya bagaimana? Pakai latihan juga nih, Pak. Nah itu ya. Jadi memang mata dan telinga itu jendelanya hati. Karena hatinya kotor, apa dalam rumah itu Pak Tarno? Di dalam bahimiyah, setaniyah, iblisiyah, subuhiyah, mana yang condong matanya ke perempuan tadi? Hai? Ya bayi Bahimiyahnya kan? ya. Bahimiyah ini hanya ngelihat wedok aja pikirannya itu. nafsu birahi. Iya. Apa bedanya sama pandot? Apa bedanya itu, Pak? Ya sama itu. Nah, makanya di ayat tadi ulaika kal an'am balhum adal. Mereka seperti hewan ternak termasuk Bandot. bandot. Matanya ngeliat wedok, pikirannya seks. Pikirannya ngeres-ngeres. Lah ini yang rusak. Makanya disuruh oleh Rasul kekoh, Anaknya siapa Potong itu bandotnya cantik itu. gitu. potong bandotnya. Kalau hal itu mak juga kan termasuk zina kolbi juga tuh, Mak ya. Mendekati zina namanya itu. Nah, dengan berbuat, dengan sekalian berbuat dengan yang kita ngelihat mana yang Ya berarti kalau tumbuh sirnya itu, nah, dosanya ya sama aja. sama aja. Itu udah zina rasa itu. Aduh. Kan nggak berbuat makanya Iya, zina. rasanya Ya kan nikmat. protes aja lah, nggak masalah. orang yang keras juga gitu. Jadi sekarang protes juga. Yang marah itu Allah. Rasa sampean tersentuh itu kan nikmat toh. Ya, zina Bayang-bayangin kayaknya enak bener gitu loh. Dicoba enak bener. Allah. Badannya sih nggak ngerasain, tapi rasanya ngerasain, Pak. Itu yang dipertanggungjawabkan kan kayak gitu. Rasain tadi ya. Iya. Walaupun tidak berbuat ya. Nah, kalau dia bayang-bayangkan itu kan namanya angan-angan. Iya. Menghayal kan? Ah, Di sini lagi di situ. Makanya disuruh ingat sama Allah. Zikrullah, zikran kasiro. Jadi tidak mengingat ke situ. Kalau Bentengnya itu. Kalau cuma lihat tapi nggak tumbuh ke rasa itu nggak seberapa Pak Pendi. Kan sekarang begini Pak. Disengaja. Bukan tidak ngelihat yang dengan mata. Kadang-kadang di HP itu kan ada tuh banyak. Iya. Nah, Ya geser. mana emang? Itulah yang nggak menjaga hati. Kadang-kadang Iya, mau ngurusi Bar- darahnya papat. nongol dia. Wong cantik kok geser. Tuh kan bapak itu aja. Bukan saya aja berarti. Bapak saya. Ya apa bedanya? Saya Apa beda? bapaknya apa? Iya. Masa satu gerobak semua. Astagfirullah. Yang pegang HP. Saya nerusin aja. Tapi alhamdulillah api saya nggak bisa. Nah, yang nggak bisa. Api Kenzo yang bisa. Tapi nanti di rumah. Dia nyumput-nyumput, Pak. Memang iya kalau masih muda ini memang benar itu gejolak itu. Ambil buang air besar itu di bawah. Bukan rahasia sendiri. Bukan rahasia sendiri. Astagfirullah. Saya melurusin aja. Disitulah kita jaga hatinya. Maka ingat kita sama Allah. Yang diingat apanya gitu lanjutnya. Larangannya, Larangannya ancamannya. atau ancamannya supaya kita tidak tergiur di situ. Itu pun belum selesai. Ada hasrat berhenti enggak? Jangan diinget-inget pahala. Ya bapak ngingat pahala, lanya lari tinggal paha. Paha lagi. Betul ini. Pengalaman. Yang paha ini dari paha jadi. Yang ngomong bukan saya, lu bapak sendiri. Iya pengalaman tuh, Pak. Nah, makanya dia bicara. Kelebihan Pak Pendi ini memang satu itulah.
bikin orang ketawa. Minum dulu Pak. Jangan dulu sekarang minumnya. Jadi kita ingat sama Allah tentang ancamannya, Timbul takut. baru tumbuh takut. Kalau udah takut nggak mau ngelaksanain atau memandangnya. Kopi kayak ini. Teh Saya mau tanya Pak, Ya. sedikit saya mau tanyakan. Iya. Banyak juga nggak apa-apa Ini, Pak. misalnya ya, Ah, saya penjual kayu. iya. Bahkan kayu itu saya dapatnya beli. Ya. Nah, dalam hitungan kalau 1 kubik pada umumnya kalau 8-12 26 batang. Kalau usuk kalah 100 batang. Betul. Cuman sesuai juga itu tadi yang diterangkan sama Bapak itu Jujurnya. timbangan aja harus Oh. yang Ukuran lah maksudnya. Dimaksud Bapak ini ukuran. yang lurus Iya. kan gitu kan. Iya, iya. Nah, cuman pada umumnya kayu itu kalau diukur Ya, orang ada. biasanya 8-12 cuma 7-11 kadang 7-10. Oh, iya, iya. Tapi iya. saya belinya itu ya segitu itulah. Iya benar Nah, benar. saya benar. jual ya padanya segitu. Iya. Cuman kalau dihitung seperti orang yang teliti benar, ini Kurang. Gibik. ya saya nggak boleh. Ya, karena ya itu kan saya belinya ya 1 kubik sekian, gitu lah. Itu gimana Pak? Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Karena saya bukan gesek sendiri. Iya betul udah enggak Iya, apa-apa. iya. Oh, Enggak apa-apa. Karena kita bukan yang gesek sendiri. bukan gesek sendiri. Kita belinya umumnya sudah seperti itu. Seperti itu. Udah umum Nah, kan? itulah. Seperti papan misalnya 2 cm, kadang 1,5 cm. Iya. Nah, kan Se- gitu kan. Sebenarnya kayunya cukup itu. Ya, Cuma cukup. karena kebuang tai gergaji, Pak. Iya. Masalahnya. Ini kan ketemu orang yang ini kan wah ini nggak ada 1 Oh. kubik. Udah tinggal di kebun sebagian tuh tai gergaji gitu. Gitu loh. Itu kan nggak bisa mikir gitu loh Pak. Iya. Ya gitu, Pak. Ya kalau dia nggak dibuat seperti itu, Ini nggak beres ini. Kalau dihitung itu nggak ada 1 kubik. Nah itulah yang saya menjadi ganjelan. Ya itu. ini kayunya tadinya segitu, coba rapatkan kembali, ukur dengan mata gergaji, mata sisu. Enggak percaya dia. Jadi sebagian kebuang karena tai gergaji gitu. Jadi salah ini intinya nggak Nggak apa-apa. masalah. Ya udah kalau Enggak masalah. Nah, ini kan maka saya jadi unek-unek kan perlu saya tanyakan biar jelas kan gitu. Sebabnya kita nyipatin kayu tadi tidak mungkin sama besarnya dengan mata gergaji. Iya. Iya begitu, Pak. Iya. Sifatnya kayaknya berapa itu? 2 mili ya? 2 mili ya. 2 mili. Gajinya Oh, terus sinsunya matanya Nah, 4 Rantainya? mili. 4 mili. oh, saya 4 mili. 1 sen. Oh, ya, kalau dukunya ini kan pas. Pas. Tapi kalau digesek sudah mengurang. Ah, itu justru bawa dia tai gergaji. Susahnya kalau ketemu orang yang belinya itu, waduh, mana bawa ini, bawa ada macam nggak ada. Saya bilang. Ini saya ukur. Tapi Ya, tidak- memang ya begitulah. tapi kalau dicari yang ukuran pas nggak bakalan ketemu. Enggak akan bakal Nggak ketemu. Karena Nggak dia ketemu. orang memang ngukur begitulah. ngukurnya itu udah dari awal. Iya, Oh, sifat. dia awalnya dari sononya udah Ah. gitu. Maka ukuran pertama sifat. Karena Sifat itu 2 mili. Sifat itu ngerti? Benang. Untuk garis. Iya. Nah, 2 mili. Mata sensonya. Rantai senso Ah. 1 senti. iya. Udah Belum kemataan ada itu. Berapa mili yang hilang itu? 8 mili lagi kan? Itu belum mata gergajinya. Iya. Waktu diukur dia masih bahan itu emang 812 Pas. Cuman pengukurannya. kebuang sama tai gergaji. Cuman yang membeli ini nggak tahu pengukuran Cuman orang yang- di saat yang bahan, diambil yang taunya di saat umumnya jadi. gitu aja, kalau 1 kubik ya 26. Iya. Kalau usuk ya 100 batang, tahu lah. Itu Jadi gampangnya gitu aja.